Sambil menunggu sipon, ya kita akan membahas ciri-ciri ini bioflok berhasil ya teman-teman ya. Adanya kotoran dan amoniak yang tidak diurai baik, busa gitu ya? Ya, tidak terurai baik oleh bakteri Lactobacillus atau tidak menjadi bioflok atau disebut dengan bioflok gagal gitu teman-teman. Memperbaiki kualitas air seperti yang barusan saya lakukan ya, adalah 50% kita ganti airnya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Arik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan nyipon dua kolam fiber ya. Nah, ini fiber 1 sama yang sono fiber 5 ya teman-teman. Itu kondisinya seperti ini nih teman-teman ya. Biofloknya kental dan berbusa, dan busanya juga jelek. Nah, busanya hitam ya, kayak kebakar gitu ya. Kayak kebakar. Jadi saya akan sipon 50% teman-teman ya. Ada penggantian air untuk memperbaiki kualitas air ya teman-teman ya. Sambil nanti teman-teman saya baru set dari Mbah Google kita membahas ciri-ciri bioflok yang berhasil dengan ciri-ciri bioflok yang gagal dan bagaimana solusinya mengatasi bioflok gagal teman-teman. Menarik teman-teman ya. Menarik ya, saya yakin ini bermanfaat ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Ya, tuh sudah surut. Nah, ini kita 50% teman-teman ya targetnya. Sambil menunggu sipon, kita akan membahas ciri-ciri ini bioflok berhasil ya teman-teman ya. Yang pertama ya, ciri-ciri bioflok berhasil itu ya, ketebalan bioflok berkisar 10 sampai 12 cm ya. Nanti saya akan ilustrasikan ya bagaimana cara mengecek ya dengan menggunakan gelas bekas aqua itu teman-teman ya, karena kita nggak punya InHop ya, nggak punya yang khusus ya bioflok. Yang kedua itu pH-nya netral. Kalau bahasa sehari saya di sini adalah normal teman-teman ya, di angka 7 ya. Yang ketiga tidak berbusa ya. Nah, seperti yang kejadian saya ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini berbusa ya, berarti kategorinya ya gagal teman-teman, tidak bagus ya. Oke. Selanjutnya yang keempat ya, air berwarna coklat muda atau krem. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ini coklatnya coklat tua ya. Dan yang kelima ya, tidak berbau. Nah, kalau tidak berbau sih memang ini tidak berbau ya teman-teman ya. Jadi termasuk berhasil kalau dari sisi tidak berbau ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas ya, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Kita mencoba ini mengecek ketebalan bioflok ya dengan cara ini tuh teman-teman. Tuh kalau lihat dari gumpalannya boleh ya, ini bagus, tapi ini harus disimpan selama 1 jam teman-teman, minimal 1 jam. Nanti ya 10% taruh di sini nih teman-teman ya, mengendapnya ya. Jadi tadi kategorinya atau kriterianya itu 10 sampai 12%. Gampangnya 10% aja teman-teman di sini ya. Kalau lebih berarti harus diperbaiki, harus ada perbaikan kualitas air dengan cara mengganti air ya. Ukur pH-nya teman-teman ya. Oke.
angin-angin dulu sebentar teman-teman. Tujuh ya? Ini di angka 67, 6,5. 6,5. Masih normal teman-teman ya. Tadi kita bahas ciri-ciri bioplok yang berhasil. Nah ini kebalikannya nih ya, ciri-ciri bioplok yang gagal teman-teman ya. Oke, yang pertama ya, bioploknya terlalu pekat ya, kalau bahasa kita di sini nyebutnya terlalu kental gitu loh teman-teman ya. Oke, yang kedua ya, pH-nya terlalu tinggi atau rendah ya. Jadi pH itu tidak baik, yang ketinggian ya, basa berarti kan. Kalau rendah ya asam. Jadi tidak boleh basa, juga tidak boleh keasaman gitu teman-teman. Jadi di angka 7 teman-teman ya, angka normalnya tuh di angka 7 ya. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, ini air berwarna pucat keruh ya. Tuh lihat teman-teman ya. Nah ini kan mengkilat teman-teman ya, tidak keruh dan tidak pucat, apalagi pucat enggak ya, enggak sama sekali. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman, adanya endapan ya kan. Nah ciri-cirinya kenapa pucat, karena keruh, kemudian juga karena memang adanya endapan tuh di amoniak teman-teman ya, adanya kotoran dan amoniak yang tidak diurai baik busa gitu ya? Ya, tidak terurai baik oleh bakteri Lactobacillus atau tidak menjadi bioplok atau disebut dengan bioplok gagal gitu teman-teman. Sekarang kita akan cari solusinya, adalah cara mengatasi bioplok yang gagal teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah memperbaiki kualitas air seperti yang barusan saya lakukan ya, adalah 50% kita ganti airnya ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, pastikan suplai oksigen ya, terlarut terpenuhi. Bahasanya kalau kita mah aerasinya yang lebih banyak lah gitu teman-teman ya, supaya sederhana, aerasi yang cukup, yang banyak gitu teman-teman ya. Lihat teman-teman tuh ke sini tuh ya, seperti gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kendalikan pada tebar ya. Pada tebar, kalau di kolam bioplok itu kan teman-teman ya, yang ideal itu di antara 100 sampai 150 ekor, jangan lebih dari itu teman-teman ya. Yang ketiga pada belum. tebar. Yang ketiga belum sebutin. Yang ketiga belum ya. Pastikan pemberian pakan pelet tidak berlebihan. Wait and see nih teman-teman, metode wait and see harus digunakan di sini nih ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan jadi amoniak dan jadi racun ya. Oke teman-teman, udah beres ini ya. Nah, sudah diisi kembali ini airnya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah ya ciri-ciri bioplok yang berhasil dan ciri-ciri bioplok yang gagal, dan penjelasannya serta solusi untuk mengatasi bioplok yang gagal teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.